Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, saya bisa memenuhi undangan. Ya, saya agak malu sebetulnya ya, sungkan datang ke sini nih. Mat Ali sudah sangat lama ya di Indonesia, tetapi undang-undang pesantren itu baru ada tahun 2019 ya. Ini undang-undang pesantren tahun 2019 melalui serangkaian usaha-usaha, gesekan-gesekan, walhasil alhamdulillah lahir 2019 undang-undang yang melindungi terhadap pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren itu yang khas pendidikan pesantren itu ada muadalah ya, ada PDF, ada non formal, yaitu yang khas milik pesantren. Jadi ada muadalah itu ada dua, ada muadalah salafiyah. Yang muadalah salafiyah itu ada Lirboyo, ada Ploso, mana Sidogiri, Sarang, Kajen ya, itu muadalah salafiyah. Kurikulumnya lebih independen tentu, karena memang undang-undang pesantren itu menjaga kekhasan pesantren itu. Nah, salah satu pendidikan pesantren lagi di tingkat perguruan tinggi adalah Ma'had Ali ya, Ma'had Ali ini khas pesantren. Ma'had Ali itu hanya boleh didirikan oleh pesantren, nggak boleh didirikan di luar. Makanya semuanya harus santri, dan minimal usia pesantrennya itu minimal 20 tahun, santrinya minimal 1000. Jadi kalau ada Ma'had Ali santrinya nggak ada 1000 kok tiba-tiba ada, ya berarti melewati jalur yang aneh ya. Harusnya santri harus lebih dari 1000 ya, dan pondoknya harus itu apa tadi, harus 1000, kemudian lebih dari 20 tahun ya. Undang-undang pesantren tahun 2019 itu mengamanatkan adanya majelis masyayikh, karena undang-undang pesantren itu ada 3 komponen pesantren. Yang pertama adalah pendidikan, yang kedua adalah dakwah, yang ketiga adalah pemberdayaan masyarakat. Nah, undang-undang pesantren tahun 2019 itu mengamanatkan adanya majelis masyayikh. Majelis masyayikh itu paling sedikit jumlahnya harus 9.
dan itu yang diambil yang paling sedikit aja. Memang 9 jumlahnya ya. Ada anggota Majelis Masyayikh itu 9 mewakili berbagai pesantren. Ada pesantren Al-Quran, ada pesantren apalah, pokoknya mewakili berbagai wilayah di Indonesia dan mewakili keilmuan pesantren. Saya berada di sana karena mewakili Pondok Salaf dan mewakili keilmuan di bidang tafsir wa ulum Al-Quran. Ya, saya mewakili itu. Jadi itu Majelis Masyayikh memang melakukan itu. Kemudian Majelis Masyayikh ini hanya mengurus 1 dari 3 fungsi pesantren, yaitu fungsi pendidikan. Jadi itu aja, ngurusi fungsi pendidikan. Nah, pendidikan pesantren itu khasnya adalah memang kitab kuning, memang ditulis begitu, memang di undang-undangnya itu memang mengembangkan kitab kuning, termasuk Mahat Alinya, itu memang begitu ya, memang begitu. Itu memang diharapkan memang benar-benar pintar kitab kuning. Kenapa ini kita tekankan betul menindaklanjuti undang-undang? Karena perguruan tinggi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam itu santrinya banyak yang nggak bisa baca kitab kuning. Bener ya? Lulus itu jurusannya syariat Islam, hukum Islam, tapi nggak bisa baca kitab. Ada lagi yang jurusannya itu adalah bahasa Arab, tapi nggak bisa bahasa Arab. Ya, saya juga ngurusi sekolah tinggi ya. Saya punya sekolah, ikut ngurusi sekolah tinggi. Itu memang fenomenanya seperti itu. Bahwa pesantren ini punya tradisi tentang kitab kuning, yaitu adalah khas pesantren. Maka kurikulum yang ada di pesantren itu, kurikulum yang ada di Mahat Ali memang bertujuan agar semua lulusannya itu khas ulama memang. Jadi kalau disampaikan bahwa peran Mahat Ali dalam mempersiapkan kader ulama, ya iya, calon-calon ulama, amin ya robbal alamin. Gitu. Memang ya, ini calon ulama dididik untuk membaca kitab. Nah, kalau di perguruan tinggi, saya juga di perguruan tinggi, saya ketua sekolah tinggi ya. Ada 16 kali pertemuan, seringnya santri-santri disuruh bikin makalah, judulnya apa ya, fikih nikah, nggak tahu dia sumbernya dari mana, bahkan rujukannya kadang-kadang nggak ada kitabnya sama sekali. 16 kali pertemuan nggak akan melahirkan apa-apa, nggak akan melahirkan orang yang bisa baca kitab, tahu tentang hukum dengan baik. Nah, kita tidak kepingin kayak begitu. Karena itulah semua mata kuliah kurikulum yang ada di Mahat Ali itu adalah berbasis kitab kuning. Memang begitu, undang-undangnya begitu, berbasis kitab kuning ya. Karena akan melahirkan calon ulama-ulama. Kalau jurusannya adalah al-iqtisad al-islami, lalu bacanya itu adalah kitab kuning, Fathul Mu'in yang dibaca, sorogan semuanya, maka itu akan punya daya juang, daya ilmu yang lebih
seharusnya yang dimiliki melebihi dari ilmu-ilmu di perguruan tinggi yang lain. Ya tentu perguruan tinggi yang lain punya keistimewaan sendiri ya, punya keistimewaan sendiri. Tapi Ma'had Ali ini punya keistimewaan itu, melahirkan para ulama-ulama, ya, melahirkan para ulama-ulama. Itu kepinginnya seperti itu. Kalau misalnya jurusannya itu tafsir dan ulumul Quran, ya Al-Itqan itu seharusnya hatam dan dikaji dengan sebaik-baiknya. Maka tidak hanya butuh terhadap santri yang giat untuk sorogan, tetapi juga butuh dosen, guru, pembimbing yang mumpuni. Maka perlu melakukan upgrade terhadap ini ya. Itu memang cita-cita dari Ma'had Ali ya, cita-cita tinggi Ma'had Ali. Kemarin hari ini atau beberapa waktu yang lalu ini sebagai contoh saja ya, sebagai contoh, asesor yang ditunjuk oleh mahasiswa saya itu tesnya itu adalah baca kitab Al-Mustasfa. Jadi kalau tidak bisa baca Al-Mustasfa ya kemungkinan besarnya ya tidak lolos ya, karena yang ditinjau nanti kalau ke Ma'had Ali adalah salah satunya adalah komponen membaca kitab kuning dengan baik, itu komponennya itu. Saya ikut ngetes, maksudnya ikut tim seleksi itu ya, yang membahas masalah baca kitab kuningnya itu, baca kitab kuningnya itu. Baik. Saya tidak bermaksud untuk itu kan itu rahasia, tapi saya pikir kalau tidak menyebut nama kan tidak apa-apa ya. Saya ikut tim seleksi yang dapat beasiswa Kemenak, yang Kemenak apa gitu namanya ya, pokoknya bla 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 lah ya, untuk S2 dan S3 seleksi itu. Ada yang kepingin masuk jurusan S3, orangnya pinter ya, saya ngetes yang pinter ya, jurusan Iqtisad al-Islami, pokoknya ekonomi Islam. Saya tanya cita-cita pengen jadi apa, pengen jadi DPS, pengen macam-macam lah ya. Terus saya tanya, kalau ditanya tentang hukum rujukannya apa? Ternyata nggak bisa baca kitab kuning, sama sekali nggak bisa. Dan itu adalah calon ulama ekonomi Islam yang akan menverifikasi terhadap sistem ekonomi yang berlaku di keuangan Indonesia ini, tapi tidak mampu membaca kitab kuning. Nah, sumber hukumnya, sumber ilmunya terus dari mana kalau tidak mampu membaca kitab kuning? Nah, itu yang hal-hal yang semacam ini yang menakutkan ya, yang mengkhawatirkan dari perguruan tinggi Islam yang berada di lingkungan perguruan tinggi keagamaan ya. Nah, karena itulah Ma'had Ali muncul, lahir Ma'had Ali. Ma'had Ali itu memang kesana, memang benar-benar kesana.
Kalau itu jurusannya adalah al-iqtisad al-islami, itu harapannya tentang hukum-hukum ekonomi itu secara fikih itu bisa paham dengan baik. Saya DPS ya. Saya ini DPS. Saya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Ya, saya anggota DPS, Dewan Pengawas Syariah. Saya dulu juga di OJK. Saya pernah kerja di OJK yang ngawasi tentang masalah keuangan apa syariahnya ya, bukan ininya ya, tapi di syariahnya. Nah, harapannya itu adalah kalau misalnya iqtisad islami itu adalah berada di Ma'had Ali, nah itu nanti tentang Fathul Mu'in ya. Fathul Mu'in itu yang bagian muamalat itu diseriusi, muamalat bagian Islam itu diseriusi tentang hukumnya. Itu nanti ya, nanti adik-adik itu akan menjadi orang istimewa di Indonesia, benar-benar istimewa. Anda berada di sini di Ma'had Ali, jurusan apa? Iqtisad Islami, mempelajari hukum agama tentang fikih ekonomi dengan baik. Itu akan menjadi orang istimewa, akan menjadi orang istimewa ya. Kenapa? Karena tidak banyak di Indonesia, itu tidak banyak yang mengerti hukum ekonomi dan tahu cara baca kitabnya. Itu manusia langka, manusia langka ya. Sampai sekarang di DSN, Dewan Syariah Nasional, yang di bawah MUI, yang menangani tentang itulah akad-akad dan sebagainya itu ya, itu lulusan pondok pesantren, dan sampai sekarang itu mungkin belum tergantikan. Kenapa? Itu yang paling ngerti tentang fikihnya, yang paling ngerti baca kitabnya. Yang lainnya itu mungkin tahu tentang apa, alur akadnya, tapi untuk menjelaskan mengenai fikihnya dengan baik itu sangat dibutuhkan di Indonesia ini. Nah, kepinginnya Ma'had Ali itu mengisi ruang-ruang yang seperti ini ya, ruang-ruang seperti ini. Baik. Saya pastikan Ma'had Ali itu kalau memang serius itu benar-benar menjadi manusia aneh, manusia istimewa ya. Kemenak ini saya contohkan, yang bukan saya contohkan ya, yang bukan ekonomi Islam. Ini kenapa adik-adik perlu di Ma'had Ali ya. Ya, tapi saya nggak enak soalnya di ini nanti nggak apa-apa, tapi ya terjemah Al-Quran. Terjemah Al-Quran itu Kemenak terakhir menerjemahkan Al-Quran itu 2019. Saya ikut menerjemahkan Al-Quran, saya anggota tim. Jadi kalau adik-adik nanti bikin skripsi terus merujuk Kemenak apa dan terjemahnya merujuk itu, nanti itu ada nama saya di situ, karena saya ikut yang menerjemahkan tahun 2019. Kami menerjemahkan itu 6 tahun. Saya di terjemahan itu bagiannya apa? Yang ngerti kitab kuning, yang ngerti kitab kuning, tafsir-tafsir yang kitab kuning, yang ini itu. Nah, itu bagian saya gitu. Karena banyak yang percaya kalau saya bisa baca kitab kuning ya, itu orang istimewa baca kitab kuning itu ya. Nah, adik-adik ini kalau Ma'had Ali serius, lalu
apa namanya, sebenarnya saya ingin menyatakan bahwa ilmu yang hendak dipelajari di Mat Ali itu, kalau serius ya, itu manusia langka. Jujur, itu manusia langka. Ya, manusia langka. Digembleng, itu berarti nggak ada kesempatan untuk main-main itu. Hebat, itu luar biasa. Itu kacamatanya pakai min semuanya nanti, itu matanya itu. Saya tebalnya karena selalu membaca buku ya. Dulu saya jadi mahasiswa itu saya nggak min, tapi suka pakai kacamata. Kalau jalan kadang-kadang saya pakai kacamata nggak min, biar dikira rajin aja kan. Kalau kira rajin, saya beli kacamata yang memperlihatkan kalau rajin baca gitu, jadi kelihatan kalau ini gitu. Ya itu memang orang-orang istimewa ya. Oh, benar-benar, saya nggak bohong ini, nggak bohong ya. Itu orang istimewa. Ya. Pengalaman saya sebagai orang yang senang membaca kitab kuning, saya senang membaca kitab kuning dan cukup dikenal kalau di teman-teman saya bisa baca kitab kuning ya. Maksudnya di kalangan-kalangan, misalnya saya ketemu dengan kawan-kawan siapa gitu, ini bisa baca kitab kuning, itu orang istimewa baca kitab kuning itu. Dan Mahat Ali itu sedang merambah ke sana, sesuatu yang di perguruan tinggi yang lainnya itu sudah mulai agak males ngurusi yang ini ya. Di kawan saya itu kaprodi di kampus negeri, jurusannya dia cerita di sini itu kalau masuk jurusan bahasa Arab itu yang masuk itu bahkan nulis Arab aja nggak bisa, itu bisa masuk jurusan bahasa Arab. Lah gimana 4 tahun mau apa itu. Tapi memang itu istimewa ya. Di Jogja itu, UIN Jogja itu dulu kalau masuk ke sana itu, kalau sudah masuk jurusan agama itu pinter-pinter ngaji. Generasinya Pak Malik Madani itu banyak santrinya Mbak Ali Maksum. Memang orangnya pada pinter-pinter belajar kitab kuning. Tapi semakin kesini itu kemampuan baca kitab kuningnya ini ya. Nah, keresahan inilah yang kemudian ditangkap oleh Mahat Ali gitu. Keresahan inilah yang ditangkap oleh Mahat Ali, karena itu memang ini orang-orang yang punya kemampuan itu memang sudah mulai ini ya itu. Kalau rapat-rapat ya ini ya, rapat-rapat di Lajnah Fatwa ya, saya kadang-kadang ikut rapat gitu ya, rapat Lajnah Fatwa, karena saya juga bagian dari anggota fatwa di MUI Pusat ya. Itu diantara yang datang lalu rapat gitu ya, itu yang pinter baca kitab kuning ya tanpa istimewa. Kenapa? Ya memang itu tadi. Nah, tapi ada satu problem orang baca kitab kuning ya, ada problemnya orang baca kitab kuning itu ya. Apa itu problemnya itu? Problemnya itu kayak kuno gitu ya, orangnya itu kuno gitu ngelutu apa gitu loh. Nah, dibikin Mahat Ali itu diantaranya agar di satu sisi kalau jadi sarjana itu pinter baca kitab, tapi yang baca kitab itu juga kalau ditanya mengenai ekonomi itu bukan ekonomi tahun
Zakat fitrah berapa? 1 sok. Malah 1 sok ini piro cah? 1 sok ini, masya Allah. Zakatnya emas berapa? Isruna mithqalan. Isruna mithqalan itu rupiahnya berapa? Nggak tahu, saya nggak punya uang. Gimana gitu ya? Atau kalau pakai emas, kalau perak 200 dirham ya, gitu. Coba adik-adik itu Isruna mithqalan itu berapa itu? Berapa? Nah, yang tahu 85 gram itu nggak tahu Isruna mithqalan. Yang tahu Isruna mithqalan tidak tahu 85 gram. Gimana? Nah, Mahat Ali itu harusnya tahu itu, gitu loh. Harusnya tahu itu. Mahat Ali itu pinginnya begitu, gitu. Seperti tadi saya sampaikan ya, lulusan kampus-kampus itu dia tahu alurnya bank, ini akadnya apa, akadnya apa. Tapi ketika ditanya detail hukumnya, oh ini mudharabah. Tapi ketika ditanya detailnya mudharabah, sebagaimana dijelaskan dalam fikih-fikih itu bingung. Nah, yang Mahat Ali itu tahu mudharabah, tapi kalau disuruh meraktekkan di bank itu wallahu alam bisawab. Nah, kampus-kampus negeri perguruan tinggi itu ternyata lebih diarahkan untuk memahami alurnya, tapi kemampuan orangnya memahami detail-detail akadnya itu kurang. Nah, pesantren itu punya basis itu, punya basis itu. Nah, mempersiapkan kader ulama yang berkepribadian santri, ya, itu ulama ya, ada profil santri ada sikap dan lain sebagainya, itu ada profil, lalu ada wawasannya yang baik ya. Dan tentu bapak-bapak ibu-ibu sangat fasih ketika bicara mengenai berwawasan global ya. Saya juga ya, kalau bapak-bapak ibu menerangkan itu lebih fasih. Tetapi yang ingin kita sampaikan ya, di dalam Mahat Ali itu paham Fathul Mu'in ya, adik-adik paham Fathul Mu'in, tapi wawasannya itu tidak hanya wawasan Fathul Mu'in, yang kalau dalam bahasa sini mungkin wawasan global itu tadi, wawasannya itu gitu ya. Paham tentang fikih politik itu, kalau yang dibahas itu fikih politik itu Asy'ariyah Asy'ariyah dan sebagainya, itu yang dibahas itu adalah ahlul halli wal aqdi, yang dibahas itu adalah apa ya, khalifah, yang dibahas itu adalah ini gitu ya. Tapi tidak fasih membahas institusi modern. Nah, harapannya fikih yang dikembangkan oleh Mahat Ali ini selain paham tentang Fathul Mu'in wa ila akhirih, jadi tetap ulama dalam arti kitab kuning, ulama dalam arti paham betul terhadap turos, memang itu milik kita gitu. Tetapi ada wawasannya yang baik. Nah, selama ini di satu sisi perguruan tinggi keislaman itu dikritik kehilangan turos, itu nggak bisa dibantah kalau itu, saya pikir ya, aja 1-2 memang yang masih lah, tapi tamatannya itu banyak yang kehilangan turos. Di satu sisi ada pesantren yang paham turos,
tapi nggak tahu wawasannya. Nah, Mahat Ali itu kepinginnya itu menarik dunia pesantren, dinaikkan ke dalam perguruan tinggi. Turosnya itu masih, ini wajahnya wajah Turos apa wajah apa ini? Nah ya, wajahnya itu wajah Turos, tetapi paham bagaimana Turos itu hidup di dunia sekarang. Tapi Turos itu nggak boleh hilang, itu ciri khas Mahat Ali. Karena itu kurikulumnya pasti kitab-kitab, Nah, tapi kitab-kitab itu nanti dibikin judul-judul, bab munakahat, materinya ini, tapi tetap baca kitab, ya. Nah, kalau di kampus nggak gitu, judulnya apa, suruh nyari, orangnya nggak bisa baca kitab, 14 kali pertemuan, terus dia nyarinya di mana? Nggak pernah baca kitab, nggak dibimbing baca kitab, terus tahu apa? Nah itu dia problemnya. Di satu sisi itu begitu di sini, tapi di sini yang ahli turos itu hidupnya itu kayak hidup di abad tahun berapa gitu loh, bingungkan orang. Nanti kalau pulang itu yang disalahkan bukan kitabnya, yang disalahkan itu sekelilingnya. Jadi dia itu kadang-kadang seperti Amrozi. Apa tuh gejalanya Amrozi itu? Setelah baca kitab, di dunia itu kok nggak kayak kitab, terus kepingin diubah kayak kitab, nggak kena terus dibom. Mahat Ali itu adalah jembatan, ingin menjadi jembatan. Yang Turos tidak hidup di abad berapa? Yang sana itu, ya kan? Tapi memahami apa yang terjadi itu tetap berpegangan kepada Turos, punya basis Turos yang kuat. Kenapa? Ini adalah didikan pesantren. Didikan pesantren. Pesantren harus bisa menjawab ini. Harus bisa menjawab ini. Ya. Dulu orang bingung. Ini sebagai contoh aja ya, adik-adik ya, sebagai orang fikih ya. Dulu itu orang bingung. Kenapa bingung? Soekarno itu apa namanya? Ketika itu didelegitimasi, Soekarno mau dihabisi moralnya, legitimasinya akan dihilangkan. Yang bisa membentengi legitimasinya Soekarno itu siapa? Kiai-kiai, karena rapat. Nah ketika lalu melahirkan gelar yang kemudian sangat terkenal, Waliul Amri Ad-Daruri Bisyauqah, itu dasarnya kiai itu dari mana? Dari kitab Turos. Nah, Turos itu bisa melegitimasi Soekarno. Itu. Saya contohkan lagi. Ini adik-adik ya. Saya contohkan lagi. Ketika Belanda itu sudah hidup di akhir, itu ulama berwawasan punya ilmunya ulama, berjiwa santri, tapi wawasannya itu wawasan yang saya tidak tahu kalau di sini itu namanya global, itu saya kurang tahu. Pokoknya wawasannya itu saya bayangkan itu global itu begitu. Ya, oke ya. Indonesia itu dijajah Belanda sudah lama. Ya adik-adik ya, sudah lama. Karena dijajah Belanda sudah terlalu lama, kerajaan-kerajaan itu tidak punya kaki tangan ke bawah. Dulu kerajaan Mataram itu
sampai penghulu apa itu ada di bawah. Tapi lama-lama Mataram itu hanya nama, dia nggak punya tangan yang ke bawah. Lah yang punya tangan ke bawah itu siapa? Belanda. Karena itu pegawai-pegawai di bawah itu yang ngangkat tidak lagi kerajaan Mataram, tapi semua yang ngangkat adalah Belanda, termasuk pegawai keagamaan. Sehingga kalau ada wanita tidak punya wali, itu walinya siapa? Belanda. Hakimnya siapa? Ya hakimnya ya pegawai apa? Keagamaan yang ngangkat Belanda. Nah, ulama-ulama kita itu lalu musyawarah. Iki piye iki? Sapora. Nek Arab diarani sah kok ngakoni londo. Kalau nggak dianggap sah, nyatanya dia yang menikahkan wanita yang nggak punya wali. Nah, ulama-ulama kita itu menyelesaikan permasalahan ini basisnya dari mana? Fathul Qorib, Fathul Mu'in, ternyata itu bisa menyelesaikan gitu loh. Tapi tetap punya wawasan itu. Itu kalau yang jawab Amrozi. Kalau mengandalkan Amrozi hanya punya kitab kuning. Itu jawabannya kira-kira apa kalau itu ditanyakan Amrozi coba? Kenapa? Karena hanya punya kitab Turos, tidak punya wawasan. Sekarang kalau kita tanyakan profesor-profesor yang nggak belajar Turos, kira-kira jawabnya kayak apa? Pasti menurut Belanda. Nah, Mahat Ali itu kepingin masuk di wilayah-wilayah itu. Dia punya basis Turos yang baik, tetapi punya wawasan. Itu yang kepingin kita lakukan. Itu masuk di bidang-bidang banyak hal. Maka di apa namanya, di Mahat Ali itu ada jurusan tasawuf, ada jurusan ulumul Quran, ada jurusan ulumul hadis, al-iqtisad, ya. Pesan saya itu tadi ya, turosnya dipegang dengan baik, ya. Turusnya dipegang dengan baik, seriusi Fathul Mu'in, seriusi karena itu manusia langka, itu manusia langka. Kemudian punya apa namanya, wawasan apa global. Nah, cita-cita Mahat Ali memang ada di sana, ya, cita-cita Mahat Ali memang ada di sana. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu barangkali yang bisa saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.